Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melamar online di kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line ya. Ini tanpa agent, kalian bisa melamarnya secara mandiri. Sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan coba ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang pertama itu saya menggunakan laptop. Kita harus ke My RCL Home ya. Kalian ketikkan saja https://myrclhome.com dan enter. Dan muncullah seperti ini. Nah, ini ID saya, masih ID saya ya, seperti itu. Dan selanjutnya karena kita di sini belum mempunyai yang namanya account ya, account seperti itu, kita akan klik di sini ya. Di sini kan ada tulisannya tuh, are you a new applicant? Kita klik aja di sini, enter here, karena kita belum mempunyai akun. Setelah itu di sini, oke. Setelah itu di sini ada tulisan create account. Nah, kita akan tulis namanya di sini ya. Saya akan tulis di sini sesuai dengan nama yang sudah saya pikirkan. First name-nya Nyoman dan last name-nya Restiari, seperti itu ya. Nationality pilih aja Indonesia, seperti itu. Gender female. Are you at least 18 years of age? Yes ya. Setelah itu God selects. Please let us know if you are work on board ship before. No. Jadi saya itu belum pernah kerja di kapal pesiar sebelumnya ya. Anggap aja seperti itu karena ini adalah pemula, seperti itu ya. Setelah itu, have you ever been part of our team? No. Kita belum pernah kerja sama mereka. Do you have a friend or relative working with us? Yes. Bilang aja namanya Upawi ya. Please indicate name or ID number of employee. Nah, jadi pakai aja ID saya yaitu 906762 ya, biar lebih gampang seperti itu. Oh, ternyata ada keluarganya di sana, seperti itu ya. How did you learn about this job? Ya, how did, kita aja pilih aja YouTube ya. Setelah itu email address kita ya. Nah, jadi kita harus menggunakan email address yang asli seperti itu. Nah, kita coba aja email saya, mail.com ya. Create track password. Jadi ketikkan passwordnya ya. Jadi untuk create track password dan verify track password, ketikkan password yang sama seperti itu ya. Setelah semuanya, oke, tunggu dulu, ini kok ada tanda X ya. Please indicate name or ID number of employee. Nah, namanya di sini tulis saja nama saya, Komang Upakerti, seperti itu ya. Tes. Oke, nama dan ID-nya kita coba aja ya, iseng-iseng. Setelah itu kita klik aja submit. Oops, something went wrong. Please correct any error indicate below. Jadi ini udah dijelasin ya, harus ada huruf besarnya, harus ada karakter ini, seperti itu ya. Dan contohnya seperti ini, Kimorian 1990 tanda seru, seperti itu ya. Sepertinya aku harus mengganti ini ya. Jadi aku harus mengganti ini. Jadi ada pagarnya. Nah, sebelumnya aku nggak buat pagarnya ya. Kasih aja YouTube, email address-nya. Tadi aku buat yang ini ya, udah kelihatan. Nah, oke, tadi ada yang salah ya. Jadi yang salah itu adalah password Shitrack-nya. Jadi harus diisi dengan huruf besar, huruf kecil. Setelah itu ada karakter ya, seperti contoh di bawah ini ya. Kalian bisa lihat Kion Miriani 1990 tanda seru, seperti itu. Kita coba lagi ya. Submit. Ses. Oke, aku jangan. Warning, you have not yet applied for a position. If you log out now, next time you will be direct myrcl.com and ask to select Shitrack to continue your applicant. Oke, go to list of job opening. Kita buka dulu. Oke, this site is best view using Firefox. Please download the browser by clicking the link below. Tapi saya di sini menggunakan Chrome, nggak apa-apa, saya no thanks saja. Nah, muncullah tampilan seperti ini ya, yang kayak kemarin itu. Jadi di sini ada tulisan yang berwarna merah, you have not applied yet for a position, please complete your application or select from a list of job opportunities below. Jadi kita disuruh untuk melamar apa yang kita lamar. Misalnya kalian melamar di bagian housekeeping, cari aja di sini housekeeping ya. Setelah itu kalian mau melamar apa, stateroom attendant ya. Jadi sesuaikan dengan pengalaman kalian. Misalnya kalian melamar sebagai cleaner ya silakan, public area silakan ya. Melamar sebagai asisten housekeeping manager ya silakan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian atau sesuaikan dengan kapasitas kalian ya. Jangan kalian misalnya banyak ada lowongan, tiba-tiba kalian pengen yang di atas seperti itu. Nanti kan takutnya kalian ditolak ya. Lebih baik berawal dari bawah seperti itu kalau kalian tidak ada pengalaman seperti itu ya. Dan juga di sini kasino juga ada, culinary juga ada ya. Jadi saya akan memilih salah satu aja. Sekarang saya akan coba melamar di bagian
kemudian skipping aja terlebih dahulu ya. Ini sebagai contoh aja ya, sebagai cleaner. Nah, cleaner, oke, cleanernya saya sudah klik tadi. Setelah kalian selesai membaca dan tugasnya seperti apa, seperti itu ya. Setelah itu kita klik apply now ya. Kemarin kita melihat ini ya, kalian tahu kan kalau kalian kemarin nonton channelnya Upawi, kalian pasti melihat ini. Setelah itu kalian akan disuruh mengisi ini semua. Nah, selanjutnya change image ya. Kalau kalian mengisi foto kalian itu, kalian klik aja ini change image. Setelah itu pilih foto kalian ya. Jadi contoh fotonya itu seperti ini ya. Klik OK. Nah, ini ya. Setelah itu nih kalian isi current home address. Jadi alamat rumah kalian yang baru ya, yang baru. Seperti itu, isi aja jalannya apa, seperti itu ya, kotanya, state-nya, negaranya, kode posnya juga diisi ya. Negaranya di sini ada ya. Setelah itu di sini dari tanggal berapa kalian tinggal ya, sebaiknya tanggal kalian lahir aja buat ya sampai sekarang misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan sebagai contoh aja ya. Oke, selanjutnya itu kalian isi aja di sini yaitu permanent home address. Jika sama dengan yang di atas, kalian klik aja yang ini ya, same as current address. Jadi alamatnya itu otomatis dengan yang di atas ya. Dan setelah itu ada gateway city. Di sini gateway city itu adalah kalau menurut saya ya, di sini ada select the airport close with tempatmu seperti itu ya. Jadi pilih bandara yang dekat dengan alamat rumahmu seperti itu ya. Setelah itu di sini Skype. Nah, itu artinya kalian harus mendownload aplikasi Skype di Play Store dan juga kasih emailnya ya. Dan di sini ada country dialing code, di sini 7, telepon number. Kalau kita kan plus 62 ya. Setelah itu di sini telepon numbernya kalian diisi dan best time to reach you, kasih kapan baiknya kalian dipanggil, dihubungi, dan setelah itu kalian klik save ya di sini. Nah, itu artinya kalau udah hijau itu artinya udah selesai, kalian sudah mengisinya. Oke. Dan di sini juga ada tanda centang hijau. Selanjutnya kalian isi educationnya, pendidikan kalian ya. Yang pastinya kalian ngerti lah bahasa Inggris ya, soalnya kalian kan mau kerja ke kapal pesiar. Kita simak bareng-bareng aja. Kalian isi degree earn-nya ya. Di sini sudah ada contohnya. Setelah itu field of study. Field of study ini kayaknya kalian itu belajarnya apa seperti itu ya. Nama sekolahnya juga dan type of school-nya apa. Di sini vocational school. Kotanya juga harus diisi. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Dan country-nya dan teleponnya juga ya. Dan mulainya dari tahun berapa, start years seperti itu, dan end years-nya berakhir sampai tahun berapa kalian pendidikannya. Kalau ada kalian klik aja add education seperti itu. Kalau udah selesai kalian klik aja save. Nah, nanti akan seperti ini ya. Oke, udah hijau kan, gampang banget. Yang penting isi sesuai dengan data diri kalian yang benar ya. Setelah itu isi work experience ya. Is this your current employee? Kalau emang benar isi tanda centang. Kalian apakah ini karyawan apa nih ya artinya? Is this your current employer? Apakah kalian pegawai baru? Mungkin seperti itu ya, pegawai baru. Kalian tulis saja di sini ya, nama company-nya apa, industri apa, kotanya apa, country-nya apa, phone number-nya juga nomor perusahaannya ya. Job information. Nah, ini yang kalian kerjakan apa seperti itu ya. Di sini juga sudah ada lengkap banget. Job title-nya bartender, start month-nya Januari ya, start years-nya kapan. Tulis juga gajinya ya, sesuai dengan yang kalian terima, jangan ngawur nulisnya ya. Di sini juga salary currency apa? Kita kan Indonesia rupiah berarti. Nah, per minggunya kalian kerja berapa jam? Nama supervisornya juga harus isi dengan benar dan alamat supervisor juga harus diisi. Jadi kalian harus berhubungan baik dengan supervisor kalian, minta WA-nya, minta juga alamat emailnya ya. Minta WA-nya untuk minta anunya, emailnya ya. Di sini describing of responsibility, tanggung jawab kalian. Setelah itu simpan. Kalau udah selesai simpan ya. Ini untuk masalah pengalamannya, bang, udah selesai ya. Hijau, beres kan, gampang banget. Nah, di sini ada reference.
Jadi sumbernya kalian dapatnya dari mana, ini seperti itu. Kasih aja di sini first name-nya Komang, middle name-nya Upa, last name-nya Kerti ya. Saya akan isi di sebelah kanan. Setelah itu company-nya pilih aja Royal Caribbean Cruise Line. Saya kerja di kapal Royal. Setelah itu relationship dengan saya itu sebagai pertemanan seperti itu ya. Dan phone numbernya juga saya akan isi di sebelahnya ya. Dan setelah itu kalian tekan save ya. Kalau kalian sudah tekan save itu artinya udah hijau. Nah, gampang banget kan? Gampang banget. Setelah itu language. Nah, ini untuk language-nya kalian itu bisa bahasa apa aja selain bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi kalian isi aja di sini misalnya English, kalian misalnya read-nya itu membacanya apakah bagus, tulis saja advance ya. Saran saya sih tulis advance, antara advance dan intermediate ya, jangan beginner ya, jangan beginner ya. Klik save. Oke, di sini untuk language-nya udah selesai dan selanjutnya skill ya. Skill. Nah, di sini kan ada skill seperti itu dan di sini banyak banget ada pilihannya. Karena di bagian ini kita sebelumnya kan milihnya di housekeeping ya. Kalian pilih aja housekeeping seperti itu. Nah, di contohnya ini dipilihlah food and beverage service ya, seperti itu. Nah, kalian isi nih yang ada kolom-kolomnya ini isikan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Oke, misalnya kalian experience-nya misalnya sebagai di sini ada misalnya bar management. Nah, kalian misalnya pernah jadi bar management, kalian gimana pengalaman di sana, apakah advance atau intermediate seperti itu. Dan selanjutnya misalnya sebagai apa ya, di sini equipment repair, kalian tulislah sesuai dengan kemampuan kalian seperti itu ya. Jadi itu untuk masalah skillnya, jadi isi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya dan jangan lupa juga tekan save ya. Kalau nggak save nanti nggak hijau. Dan selanjutnya itu ada job specific question. Kita lihat aja kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya nah di sini di atasnya ya. Oke, ini agak sedikit tidak terlalu jelas ya. Contohnya ini salah satu contoh pertanyaannya ya, nomor 8. Itu artinya ada 8 pertanyaan ya. Jadi kalian baca tuh di sini nggak kelihatan nih 1 sampai 7 itu nggak kelihatan, yang kelihatan cuma 8 aja. Dan ini contohnya ya. Jadi kalian ngerti lah ya untuk bahasa Inggrisnya ya. Ya jelas ngerti, soalnya kalian kan mau kerja ke kapal pesiar ya. Setelah itu jangan lupa juga submit. Setelah kalian klik itu ya, klik submit. Dan di sini ada qualification exam complete ya. Selanjutnya ada submit application. Nah, di sini kalian harus mengisi yang namanya email ya, email yang tadi kalian daftarkan seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi saya gunakan video ini sebagai contoh biar cepat seperti itu ya. Dan di sini please write that you see on the picture. Jadi tulis apa yang kalian lihat di sini ya. Jadi seperti itu. Ketika kalian membuka ini, lihat apa yang kalian lihat. Jangan tulis ini ya, seperti itu. Setelah itu kalian klik finish. Nah, congratulations, itu artinya kalian udah selesai ya. Next time you will login, you will be redirect to myrclhome.com. Nah, selanjutnya kalian kalau masukin aja sesuai dengan alamat kalian ya. Alamat kalian seperti itu, dan passwordnya juga kalian kan udah buat. Setelah itu go to profile, dan di sini sudah ada apa yang kalian lamar itu, di sini udah ada. Jadi kalian masih lamarannya masih ditaruh lah di perusahaannya seperti itu. Nah, ini baru di bagian yang pertama. Nah, untuk bahasa Inggrisnya kalian bisa lihat video sebelumnya. Nah, dan ini adalah penjelasan saya versi bahasa Indonesia ya. Misalnya kalau kalian nggak ngerti dengan bahasa saya, bahasa Indonesia, kalian boleh lagi ke bahasa Inggrisnya. Di sana lebih lengkap lagi, lebih detail lagi yang dia jelaskan. Dan kalau kalian misalnya mengerti di bahasa Inggris ya silakan. Kalau kalian tidak mengerti di bahasa Indonesia ya kalian ke bahasa Inggris saja seperti itu ya. Jadi semoga sedikit berguna untuk masalah video ini. Jadi ini baru bagian pertama. Untuk bagian kedua saya akan lanjut lagi di selanjutnya ya, di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Bye bye.